Ya, selamat pagi Salam Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini kembali kita berjumpa di dalam 1 jam bersama Renungan Harian. Senang sekali kita boleh bersama-sama kembali. Nanti kita akan mendengarkan sharing dari penulis kita di hari ini, Bapak Himbang Tambun. Sebelumnya terima kasih Bapak. Dan kita akan lancar ya Bapak ya, dari Medan koneksinya. Lancar Bu, lancar. Ya. Baik. Ya, baik. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan segera mulai acara kita pada hari ini. Selamat menikmati kebersamaan kita Bapak Ibu, dan acara akan dipandu oleh Pak Sony. Mari Pak Sony, layar kami serahkan secukupnya. Monggo Pak Sony. Iya, terima kasih Bu Dati. Iya, salam Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Kita kena percaya semua dalam keadaan sehat, sukacita. Bahkan pagi hari ini kita boleh bersama-sama berjumpa dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Biarlah selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menikmati akan berkat Tuhan melalui sharing-sharing Bapak Ibu nanti akan membagikan sehingga kita diperkaya. Juga di tengah-tengah kita juga hadir penulisnya langsung Bapak Himbang Tambun yang pagi hari ini penuh dengan semangat sukacita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita akan bersama-sama masuk dalam acara ini. Biarkan Roh Kudus bekerja di antara kita, dan mari kita berdoa. Bapak, kami semua bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama berkumpul, bahkan kami boleh masuk dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Ini semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan akar kuat gagah kami Tuhan, tapi semua semata-mata karena Engkau Tuhan. Kami rindu melalui acara ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Bahkan iman kami diperkuat kembali Tuhan. Dan juga berdoa Tuhan berkati setiap yang pakai, baik sinyal, baik listrik, baik laptop, baik handphone. Biarlah Kau kuduskan, sucikan Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terutama hati kami, biar Kau persiapkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir tangan-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Di dalam nama Yesus, kami syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati kita akan menaikkan pujian. Bila mulai pujian ini menjadi ungkapan syukur kita pada Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anaknya. Kita akan percaya, Bapa begitu mengasihi kita. Begitu juga kita harus mengasihi Bapa dengan segenap hati kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Biarlah pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini. Menyembahmu dan bersyukur setiap waktu.
Kita kena percaya seperti Bapa yang sayang kepada anaknya. Demikian pula hati kita yang selalu rindu akan Dia. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Iya, Tuhan selalu memberikan kepada kita rancangan yang terindah, bahkan rancangan terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu kecelakaan dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kita. Seperti seorang Bapa yang sayang kepada anaknya. Bila pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita sungguh-sungguh bersama-sama akan menyimak dari audio renungan pagi hari ini. Bila melalui renungan pagi hari ini, sungguh-sungguh kita makin diperkaya dan Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita menyimak audio renungan harian pada pagi hari ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Amsal pasal 4 ayat 4. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup.
Renungan hari ini berjudul Ajaran Ayah. Satu adegan film Con Air pada tahun 1997 sangat membekas dalam ingatan saya. Terjadi percakapan antara Cameron Poe, mantan anggota pasukan elit Angkatan Darat Amerika Serikat yang dipenjara karena tanpa sengaja membunuh salah seorang pemabuk yang mengganggu istrinya, dengan Cyrus sebagai antagonis utama. Setelah menjalani hukumannya, Poe bebas bersyarat. Ia pun pulang kepada keluarganya dengan menumpangi pesawat yang ternyata membawa sejumlah penjahat yang hendak dipindahkan ke tempat yang lain. Rupanya, para tahanan itu telah berencana membajak pesawat itu untuk melarikan diri ke negara lain. Poe pun berupaya menggagalkan rencana mereka dengan berpura-pura menjadi bagian dari tahanan yang hendak melarikan diri. Saat Poe menawarkan diri untuk membantu, Cyrus memujinya sebagai seorang yang sangat berguna. Lalu Poe menjawab, "Banyak tangan akan membuat pekerjaan ringan. Itu yang diajarkan ayahku." Kemudian dengan mimik serius, Cyrus bertanya, "Kau tahu apa yang diajarkan ayahku kepadaku?" Ketika Poe dengan penuh perhatian menanti jawabnya, Cyrus menjawab, "Tidak ada." Ia seolah hendak berkata, ketiadaan pengajaran dari ayahnya lah yang membuatnya menjadi penjahat besar. Ajaran dan teladan apa yang kita peroleh dari ayah kita? Jika kita adalah ayah, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita? Salomo mengajak agar anak-anak mendengarkan didikan ayah mereka sehingga mereka dapat menjalani hidup yang berkenan bagi Tuhan. Prinsip itulah yang ia terima dari ayahnya Daud. Allah pun ingin agar kita sebagai ayah mengajarkan serta meneladankan kesalehan yang benar kepada anak-anak kita. Ajaran dan teladan kita kepada anak-anak akan menjadi nilai-nilai yang mereka hidupi sekalipun kelak kita tiada. Iya, Bapak Ibu, pagi hari ini sangat menarik ya kalau kita menyimak renungan pada pagi hari ini yang diberi judul yaitu Ajaran Ayah. Yakin dan percaya setiap kita yang hadir di tempat ini sebagai ayah-ayah di dunia yang luar biasa ya. Dan biar pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar bersama-sama, bahkan melihat latar belakang yang dari penulis menuangkan artikel pagi hari ini. Dan telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Embang Tambun. Selamat pagi Pak Embang Tambun. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi. Wah, senang sukacita pagi hari ini ya Pak ya. Wah, saya semangat sekali nih karena membaca pagi hari ini. Saat tadi pagi saya baca, wah, ajaran ayah. Apalagi kita sebagai seorang ayah Pak ya. Pasti ada sesuatu yang pagi hari ini kita dapatkan ya. Oleh sebab itu, mari Pak Embang Tambun, kami persilahkan untuk boleh memaparkan apa yang Anda tuliskan pagi hari ini. Terima kasih Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Sony. Selamat pagi Pak Sony dan Bapak Ibu sekalian. Salam dari Medan, Horas. Ya, senang kembali bisa bergabung di 1 jam bersama Renungan Harian. Dan hari ini berbicara tentang satu naskah yang saya tulis lebih dari setahun yang lalu tentang relasi ayah anak gitu ya. Saya menduga, saya berpikir pemuatan naskah ini dengan mempertimbangkan bahwa kemarin adalah perayaan Hari Ayah Sedunia. So, Father's Day, International Father's Day. Dengan sejarah bahwa seorang anak perempuan mendengarkan khotbah tentang peran ibu di perayaan Hari Ibu di gerejanya di awal 1900-an, lalu dia berpikir,
kalau ada perayaan hari ibu, kenapa tidak ada perayaan hari ayah? Karena dia sendiri melihat ibunya meninggal ketika dia sudah dilahirkan, dan dia bersama dengan 5 saudaranya dibesarkan oleh ayahnya seorang diri dengan teladan yang baik, dengan sangat hebat. Maka dia berpikir perlu mengenang para bapak yang berjuang dengan hebat, yang memberi teladan yang baik bagi anak-anaknya juga. Maka setiap hari Minggu ketiga bulan Juni dirayakan perayaan Father's Day, International Father's Day, perayaan Hari Ayah. Dan saya juga menuliskan ini memang melihat pentingnya peran seorang ayah di dalam keluarga. Walaupun film Con Air itu dibuat tahun 97, tapi saya ingat, saya lupa, mungkin saya menontonnya itu di TV setelah kuliah, kemungkinan di antara tahun 2000 ke 2002. Tetapi ketika pertama kali menonton film itu, ya dengan bintangnya ada Nicolas Cage, ada soundtracknya yang familiar gitu ya, yang ada How do I could live this life without you. Jadi ini film menarik. Dan satu poin yang sangat membekas itu bertahun-tahun. Jadi sejak menulis di Renungan Harian, saya sudah berpikir bahwa suatu hari saya mau menulis tentang percakapan itu, gitu. Jadi itu kisah percakapan di hanggar pesawat ketika Cameron Poe yang menyamar sebagai bagian dari para penjahat supaya dia bisa menyelamatkan selamat dari pembajakan ini, dan dia bisa menggagalkan rencana kejahatan kawan-kawannya ini. Dia menolong sang penjahat dengan membuat tali-tali simpul, dan sang kepala penjahat itu mengagumi dia, dan dia berkata, dia sangat terpesona melihat Poe bisa mengerjakan itu. Dan setelah itu Poe mengatakan kepada sang penjahat, many hands make light work, katanya. My father taught me that. Ya, banyak tangan akan meringankan pekerjaan. Itu yang diajarkan ayahku. Lalu jawaban si penjahatnya, Cyrusnya, berkata, know what my father taught me? Nothing. Dan nanti Cameron Poe menjawab, self-educated man, berarti kau belajar sendiri, nggak ada dapat pengaruh apapun dari bapak. Jadi itu Cyrus seolah mengatakan, bapakku tidak mengajari apapun padaku, jadi aku memutuskan apa yang baik untuk lakukan, dan seperti inilah aku jadinya sekarang. Maka itu terngiang-ngiang, cuma memang saya berpikir, ini panjang sekali kalau mau dituliskan ini semua. Tetapi saya pikir karena memang karena pesan di dalam adegan ini juga sudah kuat, maka saya berusaha untuk melihat dari sisi mana pesan tentang pentingnya pengajaran ayah bisa disisipkan di sini. Jadi memang gambaran dari Amsal pasal 4 ini adalah gambaran penulis Amsal, ya secara tradisi kita terima Raja Salomo berkata, anak-anak dengarkan ajaran ayahmu. Jadi dia menjadikan bapaknya sendiri sebagai patron, lalu dia sekarang menasihati orang lain. Anak-anak, taati ajaran ayahmu. Dulu saya juga begitu. Tetapi ini tentunya karena dia mendapatkan pengajaran yang baik, pengajaran yang membawa kepada hidup, yang menuntun kepada pengenalan akan Tuhan, yang disampaikan oleh sang ayah kepada dia, lalu dia sampaikan kepada generasi berikutnya. Jadi kita berbicara tentang regenerasi nilai-nilai di sini. Saya mendapat sesuatu dari ayah saya, lalu pada gilirannya saya akan menyampaikannya kepada anak-anak saya, atau kepada generasi yang sesudah saya. Dan di sini, saya senang dengan ayat 4 ini berkata, aku diajari ayahku. Mungkin kalau kita melihat di banyak budaya, ketika seseorang anak itu berlaku kurang ajar, yang disalahkan itu ada kaitannya dengan ayahnya. Kami orang Batak misalnya itu, pasti kau nggak diajari bapakmu kau. Itu salah satu makian atau salah satu teguran kasar untuk menunjukkan seorang anak yang kurang ajar berarti karena dia nggak diajari ayahnya. Jadi tanggung jawab seorang ayah melekat pada anak-anaknya. Bagaimana anak-anak itu bisa bertumbuh, terdidik, termasuk di dalam hal spiritual. Karena itulah kita perlu melihat ini dari dua sisi. Jadi memang saya usahakan ini tidak hanya soal ayah, tapi sekalipun saya berbicara soal ayah, ini juga karena kita di komunitas yang bukan hanya ayah, ini berlaku sebagai orang tua generally. Ayah dan ibu juga begitu ya. Yang jelas,
orang tua punya tanggung jawab untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Tapi itu kalau kita melihat diri kita sebagai orang tua. Kita juga kalau kita melihat diri kita sebagai anak, oh berarti kita harus mendengarkan nasihat orang tua kita. Jadi kita bisa memaknai ini, kita mendengarkan didikan dari orang tua kita dan kita mewariskannya kepada generasi berikutnya. Sehingga mereka juga dengan bangga bisa berkata, aku diajari ayahku, aku diajari ayahku. Misalnya kalau saya punya kenangan yang ya bisa dibilang kenangan karena ketika anak saya masih kecil, sekarang dia sudah masuk SMP tahun ini. Saya ingat dia mamanya kadang-kadang komplain begini. Kayaknya dia itu sangat mengidolakan kau loh, padahal aku enggak, aku mamanya lo enggak begini, itu misalnya. Karena misalnya asal ada benda-benda yang dia lihat, satu benda yang besar, satu benda yang kecil, dia selalu bilang begitu. Ini bapaknya, ini anaknya. Dia lihat ada dua boneka, ada satu misalnya boneka ayam yang besar, satu yang kecil. Dia bilang, ini bapaknya, ini anaknya. Dia lihat ada wortel yang besar, satu ini bapaknya, ini anaknya. Selalu begitu. Karena dia mengasosiasikan dirinya dengan saya. Gitu. Jadi bapak dan anak laki-lakinya. So father and son, father and son. Sekarang memang kami tetap dekat, walaupun itu mungkin pengalaman masa kecil dia. Tetapi sekarang makin besar anak-anak kita juga tantangan mengajar mereka juga semakin besar. Tetapi yang jelas ajaran yang kita berikan mungkin kita tidak tahu dampaknya sehebat apa dalam diri mereka. Tetapi tanpa kita sadari, bahkan nanti ketika kita tidak ada, nilai-nilai yang kita berikan itu masih akan mereka pegang. Kalau nilai-nilai kita yang kita pegang, yang kita berikan itu adalah nilai-nilai yang menuntun mereka kepada hidup, yang menuntun mereka kepada ketaatan, berbahagialah kita. Tapi kalau ternyata nilai-nilai yang kita wariskan justru adalah nilai-nilai kepahitan, nilai-nilai yang membuat mereka tawar hati, tidak percaya diri, atau bahkan menjauh dari Tuhan, maka sekalipun kita sudah mati, warisan buruk yang kita berikan masih tetap mereka jalani. Jadi harus hati-hati kita. Misalnya, ini sedikit share, saya bertemu dengan seorang anak remaja, ketika saya melayani keluarga ini, sang bapak meninggal, jenazah masih di situ, saya peluk dia, saya berpikir dia sangat berduka, karena bapaknya sangat-sangat baik, terkenal sangat baik. Tetapi ketika saya katakan, kamu pasti sangat kehilangan ayah ya, saya peluk dia, lalu dia bilang, saya bahkan tidak tahu apakah saya harus tertawa atau sedih di situasi ini. Saya merasa sangat jauh dari ayah saya. Dan dia katakan, seumur hidup saya, yang saya ingat saya hanya satu kali saja dia peluk. Ini karena si ayah pintar, hebat, lulusan sekolah hebat dari luar negeri dengan prestasi yang di kekurangan di dalam diri anak-anak. Dan mulai saat itu si anak ini jadi sangat dekat dengan saya, bahkan saya jadi manggil dia, kadang-kadang saya panggil boy, saya bilang, is it okay to call you son? Jadi kadang-kadang saya panggil dia my son gitu. Jadi kadang saya tawarkan juga, jadi bisa pelukan juga bisa menjadi, saya tidak dapat itu dari papa. Ketika sang bapak meninggal, semua orang memuji, tapi dia sendiri. Tapi saya tidak mengenal begitu. Gitu. Itu yang membuat saya sedih. Pagi ini juga dia masih kami bertelepon, dia mengucapkan selamat hari ayah juga. Saya belajar I learned from a father like you. Jadi dia kata dia sekarang sudah di luar kota Medan, tetapi kami tetap berkomunikasi baik. Katakan memang bapakmu juga bukan kita mewariskan sesuatu yang buruk, ya kita sadari mereka juga punya kekurangan, kita ambil yang baiknya lah dari mereka, sehingga kelak anak-anak kita juga bisa dengan bangga berkata, aku diajari ayahku begitu. My father taught me about this. Aku diajari ayahku melakukan ini, aku diajari ayahku. Dan seperti saya katakan tadi, ibu-ibu juga di sini, aku diajari ibuku menjadi
satu kredit yang baik bagi kita, karena teladan baik yang kita berikan akan mempengaruhi. Ya, halo Pak Hembang, Ya. Tambun, masih Ya. bisa? Ya, Sudah Pak, silakan. ya. Sorry, Oh, baik, ya. Baik, ya, mungkin. tetapi intinya, ayo mari menjadi. Ya, baik, karena putus-putus dari narasumber kita atau penulis kita Pak Hembang Tambun. Tapi kita akan percaya pagi ini sangat memberkati kita, ya. Bahkan kita sebagai terutama ayah-ayah yang hadir pada pagi hari ini, ya. Tidak terjadi juga buat ibu-ibu juga, ya, buat para ibu. Mari kita bersama-sama menyaringkan apa yang didapatkan pagi hari ini melalui perenungan Anda tadi pagi, juga apa yang sudah dipaparkan secara langsung oleh penulisnya itu Pak Hembang Tambun. Ya, sebab itu pagi hari ini kami buka kesempatan untuk Bapak Ibu bisa menyaringkan apa yang didapatkan pagi hari ini. Ya, mungkin. Ya, kami persilakan Bapak Ibu. Ya, mari kita mulai dari ayah-ayah yang luar biasa pagi hari ini boleh hadir dengan kita pagi hari ini. Kami persilakan. Anda bisa menekan tombol raise hand atau Anda juga langsung bisa angkat tangan. Ya, pagi ini ada Pak Paul. Ya, silakan Pak Paul. Ya, silakan Pak. Ingin berbagi satu. Mute-nya tuh Pak. Ya, tombol unmute-nya Pak. Ya, oke, silakan Pak Paul. Pagi Pak Paul. Terima kasih Bapak tadi untuk renungan. Saya sangat diberkati. Saya sebenarnya bukan ayah, tidak punya anak. Ini yang di sebelah saya ini bukan anak ini, tapi contoh dari Bapak. Saya belajar dari ayahku sampai hanya 14 tahun. Dan saya sudah jalani baru-baru ini sampai ke NTT, ke kampung halamannya anak yang di sebelah saya ini. Dan baru-baru ini saya ke Prukcau juga. Tuhan kasih saya anak-anak rohani yang ikut perintisan dari tahun 1998. Sekarang punya anak-anak lagi. Dan saya ini satu renungan yang sangat baik karena saya lihat di Indonesia, mungkin di dunia sama. Orang tua kasih makan, kasih hidup anak-anak. No time to teach them something. Tidak ada waktu untuk duduk bersama. Ini anak di sebelah saya ini. Dia tidak mau pulang kampung ini. Ini dari Alor ini. Tidak mau pulang. Ya. Ceritanya banyak lah. Tapi ini Tuhan kasih saya, ini anak bungsu ini, yang terakhir ini. Seperti itu Pak. Jadi ini adalah teguran buat ayah-ayah supaya sekarang bangkitlah, bergunalah dalam keluarga. Supaya anak-anak generasi penerus tahu kemana mereka pergi. Kita harus memberikan contoh. Ya, Tuhan memberkati saya walaupun tidak ada anak secara biologis, punya 47 anak. Dan semua hidup dan berhasil, dan saya bisa menikmati buah. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi ayah-ayah di seluruh Indonesia, seluruh dunia, bahkan untuk punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab. Ya, saya pikir tidak usah panjang. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Pak. Tuhan berkati Bapak. Thank you, Pak. Ya, terima kasih Pak Paul Andan. Ini menarik sekali Pak Hembang Tambun ya. Walaupun tanda kutip kita tidak punya anak-anak di anak kandung, tapi Tuhan berikan anak-anak yang luar biasa yang di sekitar kita, anak-anak rohani. Kita boleh bersama-sama untuk membawa dia dekat kepada Tuhan. Betul Pak Hembang ya. Iya, memang yang banyak orang tua yang berpikir Pak, hanya karena mereka sudah mencukupi kebutuhan anak-anaknya secara fisik, mereka tidak terlalu memperhatikan spiritual kebutuhan anak-anak itu, tetapi anak-anak itu sangat membutuhkan, dan kalau mereka tidak mendapatkan dari kita, mereka akan mencarinya di tempat yang lain. Syukur-syukur kalau tempatnya benar. Kalau ternyata tempatnya salah, maka kita kehilangan anak-anak kita. Ya, Pak. Itu dia Pak, kuncinya Pak ya. Nah, oleh sebab itu mari kita bersama-sama terus memperhatikan anak-anak kita ya, biar anak kita terus boleh kita bawa
dekat kepada Tuhan. Menarik sekali Pak pagi hari ini. Ya mungkin Bapak Ibu ada ya pagi hari ini yang ingin menyampaikan sesuatu, menyaringkan apa yang Anda dapatkan pagi hari ini. Mari saya beri kesempatan, jangan sia-siakan waktu yang indah ini ya untuk kita bisa berbagi bahkan pengalaman bisa kita bersama-sama baik bersama anak kita, anak rohani kita yang Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah dalam kehidupan kita. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Kita bisa berbagi pagi hari ini. Ya. Oke, baik. Di sini ada Pak Anton. Selamat pagi Pak Anton. Ini juga seorang ayah ingin berbagi pagi hari ini. Silakan. Oke, makasih Pak Sony. Ya, selamat pagi rekan-rekan pendengar dan juga yang mengikuti 1 jam bersama renungan harian. Ya, kalau renungan pagi hari ini sangat cocok bagi semua ayah. Ya. Saya pikir yang ada di sini yang ayah ataupun anak itu pasti punya pengalaman pribadi di sini. Ya, demikian juga saya sebagai ayah ini ya, walaupun anak saya masih kecil 2 tahun ya. Nah itu PR besar ya, bagaimana bisa mewariskan hal-hal yang iman yang baik gitu ya kepada anak saya ya. Bahkan istri saya sering cemburu ya terhadap anak saya karena lebih dekat. Anak saya laki-laki tapi lebih dekat ke saya, jadi apa-apa papahnya gitu ya. Mungkin karena juga jarang ketemu ya. Karena kalau saya berangkat kerja gitu belum bangun, ya. Jadi nanti pulang kerja kadang-kadang sudah tidur, ya. Jadi kadang sehari nggak ketemu. Jadi kalau saya di rumah itu, misalnya Sabtu Minggu itu memang sudah kita mengosongkan semua agenda ya. Untuk saya pribadi ya supaya saya bisa bercengkrama dengan anak saya gitu ya. Kemudian sekarang mulai belajar untuk berkata-kata, belajar untuk banyak tanya, saat-saat yang kritis, begitu, sehingga lebih memfokuskan ya. Kalau misalnya, ya Sabtu pagi saya pikir punya waktu banyak ya untuk anak saya. Karena kalau sehari-hari ya begitu, berangkat kerja anak saya belum bangun, pulang kerja anak saya sudah tidur, gitu. Ya, jadi saya juga teringat untuk ayah saya juga ya yang mengajarkan bagaimana iman ya. Ayah saya bilang bahwa dia tidak mewariskan harta benda, tetapi dia akan mewariskan mendukung anaknya sekolah dan juga iman. Nah, iman dalam hal ini sejak kami kecil kami selalu diajak untuk doa bersama. Ya, kelihatannya sederhana sekali ya. Jadi setiap malam selalu diajak doa bersama, baca firman gitu ya. Sejak kami masih SD ya, selalu begitu sehingga kami dekat dengan gereja ya. Walaupun mungkin kami secara keluarga itu bukan hamba Tuhan ataupun orang yang dekat dengan pelayanan gereja, tetapi kami sama saya, adik saya itu sangat terkesan di situ. Jadi kalau kami dibilang apa yang paling terkesan hidup kami begitu, kami mesti jawabnya, wah kita setiap malam doa bersama, membaca firman. Nah, ingatnya itu, mungkin banyak sekali yang lain, tetapi saya dan adik saya selalu punya ingatnya cuma satu itu. Apa yang paling berkesan dengan kehidupan keluarga? Ya, itu baca firman, doa bersama, sama cerita-cerita. Jadi ayah saya membiasakan untuk dari kecil cerita gitu. Ada masalah apa atau cerita aja ya, sebelum kita baca firman ya kita cerita. Nah, dan ajaran itu juga saya teruskan karena ke anak saya ini sering cerita, saya sering ngajak ngobrol tentang Tuhan gitu ya, tentang dan ceritain tentang cerita-cerita di Alkitab gitu ya. Nah, sehingga saya berharap anak saya bisa tumbuh nantinya akan dekat dengan Tuhan ya. Walaupun ini juga dia sejak kecil karena kami bekerja semua, jadi anak kami juga dari umur 1 tahun sudah
daycare ya, di sekolahin juga ya. Berangkat pagi-pagi nanti pulang sore jemput mamanya gitu ya. Nah, jadi sudah sekarang umur 2 tahun sudah memikirkan untuk daycare yang Kristen ya. Kalau yang kemarin itu umum gitu ya. Nah, ini kita sudah memikirkan ini anak ini sudah mulai banyak tanya, sudah mulai logikanya jalan gitu ya. Sudah mulai ceriwis gitu ya. Aktif gitu. Jadi ini kita sudah memikirkan cari sekolah yang Kristen, daycare yang Kristen supaya dia juga dikenalkan sehari-harinya firman Tuhan di sekolah, diceritakan firman Tuhan, gitu. Sehingga sejak dini dia juga sudah mengenal Tuhan, begitu. Karena kalau ketemu saya pasti kan cuma Sabtu Minggu gitu ya, jadi sangat sedikit gitu ya. Tapi kalau di sekolah dia bisa sekolah Kristen, gitu ya. Berharap pengenalan dia semakin Tuhan sejak dini sudah mengenal Tuhan. Ya, itu Pak Sony. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton buat sharingnya. Sangat menarik Pak Embang ya. Bagaimana ketika melihat keluarga yang memiliki kesibukan, suami bekerja, istri bekerja, bagaimana dengan anak-anak ya? Mungkin waktu-waktu yang ada sehingga waktu yang ada itu benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anak, bahkan terus menjalin relasi, bahkan mengajarkan anak-anak. Dan ya kita bersyukur kalau kita sebagai orang tua kita bisa memberi yang terbaik buat anak-anak kita, buat pertumbuhan, terutama iman itu yang penting ya. Dan iman itu sangat penting buat anak kita. Gitu. Ini menarik sekali, Pak Embang. Ya, silakan mungkin Bapak Ibu ada lagi yang lainnya. Pak. Iya, gitu. Menarik Pak ya. Ini benar-benar kisah kita mengingat masa lalu kita Pak ya, bersama kita dengan orang tua kita, gitu ya. Bagaimana orang tua kita yang selalu mengasihi kita sampai kita ada ini kan semua itu karena beliau ya. Berkat bagaimana dia mendidik kita, bagaimana dia terus boleh menuntun kita, terutama kita dibawa ke jalan yang benar ya, sehingga iman kita makin hari makin terus dikuatkan. Ya, sangat menarik. Silakan di sini begitu banyak, tidak menutup. Silakan Bapak Ibu ya, mungkin Ibu juga silakan berbagi ya. Jangan cuma hanya bapak-bapak saja, tapi Ibu juga peran penting sekali ya dalam kehidupan rumah tangga. Silakan yang berbagi, ya. Silakan. Ya, kami juga ingin mendengar dari Ibu. Ya, Pak Embang ya. Ya, silakan, Bapak Ibu. Ya, ini mungkin Pak Yosafat Agung sudah lama ingin berbagi, Pak. Selamat pagi. Benar, Pak. Ya, jangan dimonopoli bapak-bapaknya. Iya, nanti satu gantian nih. Ya, silakan Pak Yosafat dulu. Silakan Pak Yosafat. Ya, terima kasih. Ya kalau bagi saya ini tentunya mengingatkan ya, memang bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, yang mengajari anak-anaknya gitu kan. Ya saya anak baru satu sih, tapi ya ternyata yang satu ini pun butuh ekstra juga. Kadang-kadang juga saya ngajari seperti nggak masuk juga gitu kan, karena mungkin sudah beda generasi begitu kan, butuh proses juga, perjuangan juga untuk menjembatani. Cuman ya puji Tuhan ya saya masih bersyukur. Ya ketika saya biasakan setiap malam cerita Alkitab begitu ya, dia mau nunggu-nunggu lah belum mau tidur kalau belum dengar cerita Alkitab begitu kan ya terlepas mungkin itu masih formalitas, tapi ya saya berharap itu bisa pelan-pelan masuk dan dia sejak kecil belajar mengenal Tuhan begitu. Itu yang bisa saya bagikan sejauh ini Pak Tony. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yosafat ya. Jadi itulah yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita. Ya, mungkin di sini para ibu-ibu silakan ya. Silakan Anda boleh resen ya. Dengan tombol resen. Ya, silakan. Ya, jadi tidak hanya Bapak-bapak, tapi ibu juga boleh men-sharekan apa yang Anda dapatkan pagi hari ini. Ya. Silakan. Oke. Silakan. Ya, mungkin kita bisa bergeser. Ya, silakan Ibu Iva, yang dapat satu Ibu Iva. Selamat pagi Ibu Iva. Pagi. Ya, pagi Bu. Pak Sony. Iya, silakan Bu. Yang berbagi Bu. Pagi Bu, pagi Bu. Terima kasih
Saya diingatkan sama papa saya ya, dengar ini saya ingat papa saya tuh dia kenal Tuhannya belakangan. Jadi kita anak-anak yang kenal Tuhan duluan, diajak mama dan kita mendoakan sampai akhirnya papa saya memang belakangan terima Tuhan. Tapi dia sudah memiliki nilai-nilai kehidupan yang baik secara umum, walaupun dia belum Kristen, belum kenal Tuhan, tapi kehidupannya baik. Maksud secara moral umumnya luar biasa. Dia baik, jujur, tanggung jawab, itu yang saya ingat. Dan bukan cuma papa, kerabat pun mengakui kalau ketemu, aduh papa kamu tuh orangnya baik. Gitu. Maksudnya orang-orang mengakui. Sampai kemarin belum lama terakhir ketemu adik ipar dari papa dari luar negeri, pas datang dia juga sampai nangis, papa kamu tuh orang yang sangat baik. Jadi baik, jujur dan tanggung jawab. Saya bersyukur banget punya papa. Tuhan kasih seperti itu, bisa jadi contoh. Jadi kita semua baik sampai waktu itu pun dalam usia yang sudah hampir udah cukup lanjut dibandingin teman-teman kerjanya. Waktu itu ada PHK, pengurangan pekerjaan, tetapi malah yang dipertahankan papa saya. Waktu itu kita pikir itu udah pasti papa kena PHK ada karena usianya udah lanjut. Ternyata kita kaget enggak, ternyata di PHK itu yang muda-muda, papa saya malah dipertahankan karena papa terkenal orang yang sangat jujur dan bisa dipercaya. Itu yang saya ingat. Dan yang kedua, suami saya pun belajar dari papi mertua, jadi dari papanya. Suami saya sering dalam sharing, dalam firman, kalau ngomong, aduh saya ingat papinya pun kenal Tuhan belakangan. Jadi suami saya udah kenal Tuhan duluan, juga belakangan, tapi juga memiliki nilai-nilai umum yang baik seperti kerja keras, jujur, dan nggak pernah pukul istri. Jadi suami saya nggak pernah pukul istri. Kenapa? Karena saya lihat papi pun nggak pernah pukul mami, katanya. Walaupun secara bercanda suami saya terusin, iya karena mami saya galak dan gede, katanya. Tapi secara umum papi nggak pernah. Dan satu lagi yang juga diikutin, papi mertua saya itu orang yang sangat detail dan bersih, resik. Jadi dulu katanya kalau pulang kerja, suami saya kan kerja sambil kuliah tuh naik motor pulang. Nah kebetulan ruang tamu itu jadi satu, motor masuk ke dalam ruang tamu karena rumahnya nggak terlalu besar. Sebelum masuk itu motor harus bersih. Jadi karena kesian anaknya pulang capek, jadi papi mertua yang bantuin. Sampai jerujinya satu-satu dilapin, sampai semua bersih. Sampai motor itu udah sekian tahun, harganya masih mahal. Bersih dia bantuin. Dan sekarang suami saya ngikutin. Kalau pulang, itu mobil kalau baru kena hujan dikit, aduh capek saya pun malam pasti dia lapir tuh, ini kesian sayang ini mobil, kata itu. Jadi ikutin papinya, jadi dia bersihin mobil walaupun capek malam, pokoknya bersihin, mau bekas kena hujan bercak-bercak dia nggak betah. Itu sih memang teladan orang tua sangat mempengaruhi, sangat berkesan buat anak-anak. Dan saya ingat dan saya dapat. Terima kasih Pak Soni, Pak Hembang, Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkati. Thank you Bu. Wah, terima kasih Bu Iva, saksian yang sharing luar biasa, ya bisa menginspirasi kita semuanya sebagai orang tua ya terhadap anak kita juga. Ya, di sini juga ada nih Bu Diana, silakan Bu Diana. Ya, ini sangat ingin menyaringkan apa yang didapatkan. Silakan. Terima kasih Pak Soni. Terima kasih Pak Hembang Tambun untuk firman yang dibagikan pada pagi hari ini. Ya. Kalau melihat ya sosok teladan seorang ayah gitu ya walaupun ayah saya itu nggak lama ya, karena di usia 50 tahun di saat masih giat-giatnya gitu ya, dan Tuhan panggil gitu ya, tapi kami sekeluarga saya, kakak dan adik-adik itu merasakan begitu dekat, dan bagaimana ayah saya itu juga terus menanamkan nilai-nilai Kristiani kepada kita gitu ya. Di waktu kecil gitu ya, seperti kalau mungkin rekan-rekan juga sudah pernah rasakan ya, kalau kecil kita itu dulu kan sejaman saya itu kalau hari Minggu itu ada film Unyil gitu ya, si Unyil itu kalau itu zaman saya waktu kecil gitu ya, dan TV kan hanya TVRI dulu ya itu. Tapi ayah saya itu pokoknya mengutamakan kita anak-anak harus ke sekolah minggu dulu gitu ya, ayo sekolah minggu gitu. TV jangan dinyalain, pokoknya nggak dinyalakan dulu. Kita harus pagi bangun,
terus ke sekolah minggu gitu ya. Itu saya ingat sekali. Jadi jangan tergoda dengan waktu itu, walaupun mungkin karena waktu itu hiburan masih sangat sedikit gitu. Tapi bagaimana diberikan teladan untuk prioritas kita untuk menguduskan hari Sabat terlebih dahulu. Dan kalau setiap harinya, setiap malam itu, kalau bapak saya tidak ada acara di luar rumah, pasti setelah makan kita juga pasti doa bersama dan baca firman Tuhan. Waktu itu kita kalau makan itu tempat duduk sama ininya tuh sudah ada absennya gitu ya. Jadi pasti formatnya juga gitu ya. Jadi itu sangat membekas pada saya setiap malam sebelum menutup hari gitu ya. Kita kalau pagi diawali dengan doa dan tutup hari juga dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dan itu jangan tergoda gitu ya dengan beberapa hal. Kalau anak kecil kan kayak film kayak gitu mungkin senang, tapi kita udah diajarkan ayo utamakan dulu hari Sabat, menguduskan hari Sabat gitu ya. Ya, itu teladan dari ayah saya, dan teladan yang baik juga. Kami berempat, kami semua saya berempat ya. Segala sesuatu tidak diberikan satu-satu ya. Mungkin karena aja keterbatasan dalam hal ekonomi juga mungkin ya. Tetapi itu salah satu yang mau ditanamkan nilainya itu adalah kebersamaan. Jadi zaman saya masih kecil, mungkin sekarang juga masih ada ya majalah Bubu. Itu bapak saya melanggankan satu dan untuk dibaca bersama-sama gitu. Nah, nanti kalau terdengar ada rebutan gitu, nanti diambil malah sama bapak saya. Gimana mau bisa bersama-sama atau tidak usah baca gitu. Ini Bapak Abi gitu ya. Jadi ada ditanamkan untuk kita bisa saling bersama-sama, menghormati satu sama lain gitu ya. Itu saya sampai udah agak dewasa gitu, kita juga, saya sama kakak saya tuh cuma selisih 1 tahun gitu ya. Jadi kadang kebutuhan misal sepeda gitu ya, dia nggak dibelikan satu tapi belinya satu gitu, harus bisa bersama-sama gitu. Sampai itu jadi itu salah satu nilai juga yang ditanamkan sama bapak saya, dan sampai besar kita sekarang sudah tua, sudah semua sudah ini, walaupun juga ada yang di kota-kota lain gitu, tapi rasa ini masih terus sampai sekarang gitu ya. Ya, itu salah satu teladan dari ayah saya yang sampai saat ini saya rasakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, luar biasa Pak Tambun. Ya, terima kasih Bu Diana yang pagi hari ini sudah menyaringkan kepada kita ya satu pengalaman luar biasa bersama ayah ya, sampai hingga dewasa pun saat ini pun masih terus membekas dalam kehidupan kita. Ya, di sini saya melihat ada Ibu Kusuma ya, yang resen. Silakan Ibu. Ya, silakan. Ya, saya melihat. Maaf Bapak Ibu Kusuma ini, silakan. Oh, Bu Heru, ya Bu. Ya, silakan Bu. Silakan. Shalom, selamat siang, selamat pagi, selamat malam bagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Bu. Terima kasih Pak Hembang Tambun. Saya amat terberkati untuk renungan pada pagi hari ini. Saya tadi bergumul mau sharing atau enggak ya, tapi kok masih ada waktu sedikit, saya akan menambahkan ya Pak Sony untuk sharing saya terhadap ayah saya. Sayang Bapak Ibu semuanya belum mengenal ya. Sepertinya saya kepingin mengenalkan kepada semua orang rasanya, karena kebaikan beliau, ketulusan hati dalam menolong orang. Ya, saya sebagai anak boleh ya sharing Pak Sony tadi yang sebagai bapak-bapak ya.
Silakan, Bu. Orang dinilai baik atau tidak baik itu kan bukan orangnya ya yang menilai, tetapi orang lain yang menilai. Sewaktu ayah saya meninggal di Temanggung 33 tahun yang lalu, itu sewaktu tutup peti gitu ya, banyak sekali yang layat di situ. Ada, saya juga enggak terlalu kenal semuanya karena kenalan dari ayah saya, dan di situ kami menerima ucapan terima kasih dari orang-orang yang pernah ditolong oleh ayah saya, dan itu sama sekali kami tidak tahu. Jadi yang istilah memberikan tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu, yaitu mungkin ya. Jadi kebaikan dan ketulusan hati, terus kesabaran ayah saya itu sudah bukan main pokoknya. Kalau saya boleh bilang, saya sampai mensyukuri hal ini sampai dengan saat ini. Kalau saya ingat tetap rasanya tuh bersyukur banget ya, kok punya ayah sebaik ini gitu. Dan waktu itu juga orang-orang pada bilang terima kasih untuk kebaikan Papa gitu. Nggak 1, 2, 3 loh. Jadi kami sendiri nggak tahu apa ya yang telah dilakukan oleh Papa saya ini kok sampai begini gitu. Dan menjadi pertanyaan sampai sekarang. Tapi yang jelas ya berarti Papa saya ini memang baik, tidak hanya dengan keluarga, tetapi juga semua orang yang dikenalnya. Dan sabarnya luar biasa. Nah, mungkin ini sebagai refleksi dari diri saya dan Papa saya. Semoga papa-papa, bapak-bapak yang ada di sini juga boleh mendapat berkat dari sharing ini. Terima kasih Pak Sony, mungkin Bu Lilis dan Pak Santo yang kenal dengan Papa saya ya. Terima kasih Pak Hembang, Pak Sony. Iya, terima kasih Bu. Satu sharing yang luar biasa. Terima kasih Bu. Bahkan boleh sebagai kita sebagai orang tua, sebagai seorang ayah ya, kita boleh belajar dari keteladanan dari ayah dari Ibu Heru ya. Terima kasih Bu, ini sangat memberkati kami semuanya. Iya, luar biasa. Ya, mungkin Pak Hembang, ini sesuatu yang luar biasa ya kalau pagi hari ini kita lihat ya, bagaimana kita sebagai orang tua, kita sebagai anak, kita merasakan kedekatan kita dengan ayah kita yang begitu melekat ya, bahkan banyak hal yang kita boleh pelajari sehingga kita belum mengerti sampai kita dewasa saat ini Pak ya. Ya, mungkin Bapak mungkin bisa memberikan suatu konklusi Pak dalam pagi hari ini ya, apa yang sudah kita mendengar bersama-sama dari pagi hari ini boleh menyaringkan. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Sony, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Intinya memang kita bisa lihat sebagai anak kemarin menyadari bahwa orang kita, ayah kita juga tidak sempurna, tetapi tetap kita masih bisa mengambil yang baik dari mereka. Mari memastikan bahwa kita mewariskan yang baik kepada mereka sebagai bukti iman kita. Kalau misalnya bapak-bapak kita bahkan mewariskan hal-hal yang buruk pun, kita tidak berdaya mungkin mengubah itu. Kita tidak bisa mengendalikan, memastikan mereka melakukan apa. Tetapi kita bisa memastikan apa yang kita lakukan itu akan berdampak baik kepada anak-anak kita, sehingga mereka menjalani hidup yang menuntun kepada ketaatan kepada Tuhan, karena mereka melihat itu yang diwariskan ayahnya melalui perkataan dan melalui tindakannya, melalui ajaran dan melalui teladannya. Demikian Pak. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih Pak Hembang Tambun yang pagi ini sudah membagikan pada kita, dan kita akan percaya kita semua yang hadir pagi hari ini sungguh-sungguh berkati. Bahkan kata bijak dikatakan, ajaran dan teladan kita kepada anak-anak akan menjadi nilai-nilai yang mereka hidupi sekalipun kelak kita tiada. Ya, mari kita sebagai orang tua, sebagai
ayah ya dan ibu bisa mewarisi sesuatu yang berharga dalam kehidupan anak kita. Ya seperti katakan tadi, mari kita berikan terus ajaran-ajaran kepada anak kita supaya dia tetap imannya kuat dalam Tuhan, dan kita sebagai orang tua sungguh-sungguh boleh membawa mereka makin bertumbuh dalam Kristus. Ya terima kasih Bapak Ibu karena melihat waktu yang sangat-sangat mepet, dan kita akan bertemu begitu banyak pasti Bapak Ibu ingin menyampaikan, bagian menyaringkan, tapi kan terbatas waktu. Dan terima kasih buat sharing yang Anda Bapak Ibu sudah sampai ke pagi hari ini. Ya kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat, nanti akan dihantarkan oleh Ibu Dati, dan nanti doa berkat oleh Pak Pendeta Susanto. Kami persilakan. Terima kasih Pak Hembang Tambun. Perenungan yang pagi ini boleh disampaikan bagi kita semuanya. Juga Bapak Ibu yang berkenan untuk membagikan pengalaman figur ayah di dalam kehidupan Bapak Ibu semua, yang itu membentuk Bapak Ibu sampai hari ini, meninggalkan warisan iman yang luar biasa bagi masing-masing. Dan kiranya para ayah boleh sungguh hadir bagi setiap anak-anak, sehingga anak-anak ditolong untuk mengenal Bapa di surga melalui kehadiran para ayah yang tidak absen di dalam kehidupan anak-anak kita. Mari Bapak Ibu, saya akan menghantarkan kita semua untuk masuk di dalam doa syafaat. Monggo. Bapa yang baik, tiada hari yang kami alami tanpa kebaikan Tuhan. Selalu kami merasakan Tuhan hadir dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat kemurahan Tuhan sampai hari ini, bahkan di pagi bersama-sama boleh bersekutu di dalam 1 jam bersama renungan harian. Terima kasih untuk Pak Hembang Tambun yang boleh membagikan perenungan firman Tuhan pagi ini. Kiranya apa yang boleh kami terima, boleh menuntun kami, baik kami para ayah, bahkan juga kami para ibu, terhadap anak-anak kami, juga anak-anak rohani yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya kami boleh menuntun mereka supaya mereka mengenal hati Bapa melalui setiap apa yang boleh kami lakukan bagi mereka, yang kami teladankan bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk setiap sharing yang boleh kami bagikan, sehingga menjadi lengkap, menjadi komplit apa yang kami terima pagi hari ini. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk para pemimpin kami yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Engkau memberikan berkat, menolong bangsa ini, bahkan ketika mungkin Tuhan mengizinkan untuk kami ketika setelah pandemi, mungkin kami sebagian mengalami kesulitan di dalam perekonomian. Kiranya Tuhan menolong para pemangku kebijakan di dalam bidang perekonomian supaya boleh memutuskan hal yang baik yang membawa kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk program 1 jam bersama renungan harian ini. Tuhan, sejauh ini Tuhan telah menolong kami sehingga program ini boleh menjadi berkat bagi kami, para pembaca, para pelanggan, para pendengar, bahkan para penulis, bahkan kami yang berada di belakang layar untuk mempersiapkan acara ini. Kiranya Engkau terus memberkati acara ini. Melaluinya banyak orang yang mengenal Tuhan, bahkan diteguhkan di dalam iman. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang pagi hari ini boleh bergabung di dalam 1 jam bersama renungan harian. Tuhan Engkau campur tangan di dalam setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, terlebih untuk kesehatan kami. Tuhan terima kasih, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami di dalam setiap suka duka kehidupan kami. Tangan-Mu yang terus menggendong kami mensyukurinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Amin. Terima kasih Bu Dati, terima kasih Pak Santo. Ya, sebagai ucapan syukur kita akan dengarkan pujian. Terima kasih Tuhan. Bahwa pagi hari ini sungguh-sungguh kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama Ibu kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya melalui pujian ini menjadi ucapan syukur kita pada Tuhan. Mari bersama-sama dengan pujian ini keluar dari dasar hati kita pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, syukur pada Tuhan. Acara 1 jam bersama renungan harian berakhir pagi hari ini, tapi kita akan percaya hati kita terus makin berkobar-kobar ya. Kita akan kebaikan Tuhan di depan kita, karena waktu yang sangat singkat, dan biarlah kita boleh berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian di hari Senin minggu pertama dan Senin minggu ketiga. Kita bersama-sama, kita ngajak rekan kita, saudara kita, sahabat, boleh bersama-sama mendapat berkat apa yang kita dapatkan pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih buat Bapak Embang Tambun yang begitu luar biasa memberkati kita melalui tulis-tulisannya, ya, boleh menguatkan iman kita pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih buat Bapak Ibu yang hadir, buat Ibu Heru yang membagikan berkat pagi hari ini, buat Bu Diana, dan buat Pak Yosafat, dan Pak Anton, dan semua rekan-rekan yang pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.